Halo teman-teman, sekarang aku mau bikin video tentang 5 tips simple untuk kalian tuh lebih disayang sama suami. Nah, kalau kalian tuh baru mau menikah atau memang kalian sudah menikah dan ada di tahap dimana kalian itu jenuh dan merasa kayak kualitas antara hubungan suami dan istri itu jadi nggak seharmonis dulu. Kalian wajib banget lihat videoku ini sampai habis. Yang pertama, aku selalu ngucapin good morning dan good night waktu kalian bangun atau mau tidur. Nah, kalian ucapinnya itu dengan senyum. Jadi, good morning gitu. Walaupun sambil bau jigong nggak apa-apa, tapi selalu ngomongnya good morning sambil senyum. Jangan good morning gitu, jangan gitu, tapi good morning gitu. Terus kalau mau tidur juga bilangnya good night gitu. Nah, hal ini aku terapin itu dari awal aku menikah. Jadi aku menikah awal, aku sudah bilang ke suami kalau aku pengen setiap hari kita ucapin hal itu gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat simple, tapi kalau ketika salah satu di antara kalian nggak ucapin, kalian akan ngerasa kayak ada yang hilang gitu, ada yang nggak komplit gitu. Nah, kenapa kok aku terapin hal ini? Jadi waktu aku menikah awal itu, aku merasa bahwa kalau tiba-tiba ternyata suamiku bangun duluan gitu, aku merasa kayak tahu-tahu loh kok nggak ada gitu. Aku merasa kayak ditinggalin gitu loh. Padahal aku pengen juga bangun bareng gitu. Nah, atau kalau aku bangun duluan, terus habis itu suamiku masih tidur, tuh aku merasa kayak aku melakukan aktivitas pagiku tuh kayak merasa nggak sejahtera gitu loh rasanya. Jadi itu alasan kenapa aku pengen ucapin good morning dan good night gitu. Terus habis itu yang kedua, kalian pernah nggak dengar ucapan treat her like a queen? Jadi cowok-cowok diharuskan memperlakukan kita wanita sebagai seorang ratu. Nah, itu di kamus aku tuh nggak ada kayak gitu. Yang ada adalah treat him like a king. Jadi, kalau kamu mau diperlakukan sebagai seorang queen, jadi kamu yang harus duluan untuk memperlakukan dia sebagai king. Dan itu yang aku terapkan. Nah, gimana sih caranya untuk memperlakukan dia sebagai seorang raja atau seorang king di rumah kalian adalah dengan cara memanjakan dia. Kalian memasakkan apa aja yang dia mau, apa yang dia suka. Sampai detik ini pun, aku udah nikah 4 tahun ya, aku masih menyiapkan bajunya suami aku. Kalau dia lagi mandi, aku selalu nyiapin bajunya dia mulai dari atas sampai bawah, bahkan dari kaos kakinya itu aku siapin semua, dan itu tetap aku lakuin ya sampai sekarang dan selamanya gitu. Terus habis itu misalnya apalagi untuk treat him like a king, dengan cara tutur kata. Bertutur katalah yang lemah lembut. Nggak ada laki-laki yang mau dibentak-bentak gitu. Nggak ada yang mau diperlakukan laki-laki tuh nggak ada yang mau diperlakukan kayak seolah-olah kita nih bosnya. Karena laki-laki tuh kan egonya tinggi. Mereka ini yang ini loh aku gitu. Jadi kita harus gimana caranya bertutur kata itu yang lemah lembut. Terus kita itu mengalah gitu. Kalau ada debat gitu, kita berusaha untuk oh iya. Tapi dengan mengalah jangan lupa untuk kalian tetap mengutarakan keinginan kalian di situ gitu ya. Misalnya gini, debat permasalahan lampu kamar tidur, maunya dimatiin suamimu, kita maunya dinyalain gitu, lampu kecil gitu ya. Nah, itu debat itu di situ. Terus suami kalian bilang matiin misal gitu. Terus kalian bilang ya udah ini tak matiin, tapi aku pengennya tuh sebenarnya nyala loh
Itu kan ucapinnya tuh dengan tutur kata yang lemah lembut gitu. Atau untuk lebih bisa have fun lagi, bisa dengan cara sweet. Pokoknya kalian ciptakan suasana yang harmonis, yang ceria di suami kalian gitu. Adalah yang ketiga, jadilah wanita yang menyenangkan. Apa maksudnya jadi wanita yang menyenangkan? Poin yang pertama untuk ibu-ibu dan calon ibu, kalian boleh mengeluh, tapi ojo sambat bae, ojo ngeluh terus gitu loh. Laki-laki itu bisa bosan kalau kalian tuh terus ngeluh, selalu ada masalah, selalu mengeluh. Itu suami tuh akan bosan. Makanya bisa tuh nanti ada cewek nggak begitu cantik, malah lebih cantik istri-istri ya kan, tapi si pelakor ini dia bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Oh, dia melihat suami kalian di rumah banyak masalah nih gitu ya, dia akan menciptakan suasana yang lain, dia akan menghibur, dia akan menyenangkan laki-laki itu gitu. Nah, kenapa nggak kita para istri, para ibu-ibu yang menyenangkan para suami kita gitu. Jadi kita ambil pelajaran dari para pelakor gitu dengan menjadi wanita yang menyenangkan gitu ya. Kalian ceria gitu. Ceria tuh nggak harus senyum terus, tapi kayak dengan cara gini, menghidangkan makan itu dengan makanan gak jadi gitu, pokoknya yang ceria gitu ya. Jadi itu suami itu nggak akan bosen. Tapi itu bukan berarti kalian tidak boleh menangis. Kalian boleh menangis, tapi jangan lupa ketika menangis ya, kalian katakan bahwa kalian itu sayang sama suami kalian, bahwa bagaimanapun permasalahannya, bagi kalian suami kalian itu adalah segala-galanya dan kalian bersyukur mempunyai suami kalian gitu ya. Lalu tips yang keempat, jadilah wanita yang kuat dan wanita yang lemah pada tempatnya. Kalian pernah nggak dengar orang atau mungkin orang tua kalian bilang, kalau jadi cewek tuh yang kuat, nggak boleh apa-apa minta tolong, nggak boleh apa-apa nggak bisa. Itu adalah anggapan yang salah. Kenapa saya bilang anggapan yang salah? Karena yang pertama, kalian boleh menjadi wanita yang kuat, tapi jangan lupa, kodrat seorang laki-laki adalah ingin melindungi. Kalau kalian ini kuat, kalian bisa apa-apa sendiri, tidak perlu bantuan suami, maka suami akan merasa rendah diri. Suami akan merasa tidak diperlukan lagi. Nah, padahal kodratnya suami itu akan membentangkan sayapnya untuk melindungi wanita, gitu ya. Jadi, kalian boleh jadi kuat pada tempatnya. Misalnya, suami lagi di luar kota, jadilah wanita yang kuat, gitu. Dalam artian, buka tutup botol sendiri, angkat galon sendiri, gitu. Tapi jadilah wanita yang lemah juga pada tempatnya. Wanita yang lemah dalam hal ini itu bukan yang wanita yang being needy atau wanita yang menyedihkan gitu loh. Kalau aku bicara itu kayak wanita yang menyedihkan gitu. Jadilah wanita lemahnya itu dalam artian begini, kamu tahu kalau kamu bisa lakukan hal itu, tapi ketika kamu lihat suamimu, barangkali ini dia lagi nggak ngapa-ngapain, minta tolong gitu. Itu adalah hal-hal simple, tapi di situ para laki-laki tuh akan merasa, buka botol nih, nih loh aku bisa gitu. Laki-laki tuh suka kayak gitu. Jadi mereka akan merasa dibutuhkan, merasa kalau kita nih sangat tergantung sama dia, itu dia sangat suka sekali gitu ya.
Terus yang kelima, yang terakhir, ini adalah wejangan dari mama aku. Sebelum menikah dan sesudah menikah pun dia selalu ingatkan kita, anak-anak cewek yang sudah menikah gitu ya. Kelemahan laki-laki itu ada 2, yaitu di mata dan yang kedua di perut. Nah, maksudnya apa kelemahannya itu? Kelemahan laki-laki ada di mata adalah dia selalu ingin melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang menarik gitu. Sedangkan yang dimaksud perut adalah yang dimaksud itu makanan. Nah, mamaku selalu bilang seperti ini. Jadilah wanita yang bisa 2 ini. Mencukupi kebutuhan mata suami dan mencukupi kebutuhan perut suami. Kalau kamu tidak bisa menjadi cantik, berarti kamu harus mencukupi kebutuhan perut suami, yaitu dengan memasak. Membuatkan sesuatu yang membuat perut suami itu kenyang. Gitu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjadi wanita yang mencukupkan kebutuhan perut suami, setidaknya cukupkan kepuasan suami di matanya. Yaitu dengan apa? Berdandan, merias diri, rapih. Walaupun di rumah pakai daster oke. Tapi pakai gincu siti, pakai alis, bedaan gitu. Jangan udah pakai daster, awul-awul rambutnya, bau dapur, suami mau dusel-dusel, aduh. Nah, itu juga jangan. Maka dari itu mama aku selalu bilang, kalau kamu sudah mandi, langsung pakai baju daster gak apa-apa, tapi pakai lipstick, pakai alis, pakai bedak. Itu adalah hal simple yang mama selalu terapkan. Dan setiap harinya dulu waktu aku kecil, aku selalu melihat mamaku, mama tuh pakai daster. Kok pakai lipstick tuh kenapa ya? Itu waktu aku kecil ya. Mikir gitu. Jadi kita waktu kecil selalu bilang, mama mau kemana gitu, kirain mau pergi. Nyatanya enggak, mama cuman duduk-duduk di teras sama papa ngopi, ngeteh, kayak gitu. Tapi kata mama, itu adalah hal simpel yang bisa membuat para pria ini betah di rumah. Jangankan nengok yang di luar, ya kan, dia melihat yang di dalam itu aja selalu terpesona. Karena apa? Karena laki-laki itu dasarnya mereka tuh cepat bosan. Jadi nggak ada salahnya loh kita melakukan perubahan pada penampilan. Seumpama kita potong rambut, atau kita cat rambut, atau kita bikin poni. Terus misal 3 bulan kemudian kalau udah habis poni gini, kalian panjangin poninya gitu. Atau kalian cat lagi rambutnya. Atau pakai pakaian yang rapi, yang seksi oke, yang lucu oke gitu. Yang penting rapi. Dan jangan lupa, satu hal yang ibu-ibu sering lupa. Jangan lupa pakai minyak wangi alias parfum. Walaupun di rumah saja, pakai body mist, it's okay. Pakai parfum, lebih okay. Kenapa? Karena suami itu, nggak mungkin kita sambut suami pulang kerja, selamat datang. Terus tiba-tiba, pas suami peluk, mambu bawang. Itu nggak banget. Gitu ya. Pokoknya kita sebagai istri itu sebenarnya kompleks, tapi demi tolak pelakor, kita harus melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Kalau kalian lakukan, terbiasa dengan itu bukan masalah yang berat lagi untuk dilakukan. Dan jangan lupa aku minta di like, kalau bisa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian, para sesama ibu arisan, biar channelku ini berkembang dan aku bisa membagikan tips-tips lainnya yang lebih berguna. Terima kasih banyak. Bye-bye.